Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca dari kelas 1 BUMN dengan NPM 2041002. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai apa sih itu Brahma Vihara dan pengalaman-pengalaman saya dalam menjalankan 4 sifat luhur Brahma Vihara. Brahma Vihara adalah sifat batin yang luhur atau mulia atau tempat berdiamnya makhluk Brahma, makhluk dewa yang telah mencapai kesucian batin. Nah, sifat ini terdapat dalam diri manusia, baik manusia yang baik maupun manusia yang jahat. Nah, sekarang saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi saya yang berhubungan dengan 4 sifat luhur dari Brahma Vihara. Sifat luhur yang pertama itu adalah metta atau cinta kasih. Nah, di sini contohnya itu yang pertama itu adalah tidak adanya kebencian. Nah, semarah-marahnya, sekesal-kesalnya saya terhadap seseorang, baik itu karena perbuatannya yang menyebalkan ataupun karena perilakunya yang jahat, saya itu tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya itu membenci orang tersebut. Jadi sampai sejauh ini saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa saya itu tidak pernah membenci siapapun. Yang kedua itu adalah kegiatan melakukan pelepasan burung. Nah, umumnya itu ketika hari raya Imlek itu saya itu pernah melakukan pelepasan burung, di mana di depan kelenteng itu ada orang yang menjual burung yang siap untuk dilepaskan. Nah, di situ saya pernah membeli burung tersebut, kemudian saya lepaskan burung tersebut dengan harapan semoga burung tersebut bisa terlahir kembali di alam yang bahagia. Contoh yang berikutnya itu adalah cinta kasih. Nah, ini tuh ya seperti cinta kasih saya terhadap keluarga saya, cinta kasih saya kepada orang tua, kepada saudara, kepada kakak, abang, adik saya. Sifat luhur yang kedua itu adalah karuna atau belas kasih. Nah, di sini contohnya itu adalah ketika saya SMA, itu kan saya sering dibawa bekal karena saya ada les. Nah, saya tuh selalu makan bekal itu di kantin, dan di kantin saya itu sering sekali banyak kucing-kucing yang berkeliaran, dan kucing itu juga bukan kucing yang dirawat oleh pihak kantin gitu. Jadi kucingnya itu emang kucing liar gitu. Nah, umumnya saya tuh selalu memberikan sisa makanan saya, entah itu tulang ataupun nasi yang mungkin sudah tidak ingin saya santap lagi, tidak ingin saya makan lagi, saya berikan kepada kucing-kucing itu. Makanan tersebut tidak langsung saya buang ke tong sampah, melainkan saya berikan kepada kucing-kucing yang memang kelihatannya itu kelaparan. Contoh berikutnya itu adalah pemberian sumbangan. Jadi saya masih ingat pada saat saya di SMA di kelas 11 itu saya ada kegiatan bakti sosial, di mana kami itu satu kelas kami itu menyumbangkan dana yang semampu kami, seikhlas kami, dan dana-dana yang telah terkumpul itu kami belikan bahan-bahan makanan seperti minyak, beras, dan lain sebagainya, dan kami sumbangkan kepada salah satu pramu sekolah kami yang memang pramu atau ibu tersebut itu memang kondisi ekonominya itu sangat tidak baik, sangat membutuhkan bantuan kami, sehingga saya berserta teman-teman saya dan guru agama saya, kami melakukan pembantuan penggalangan dana untuk membantu ibu tersebut. Sifat luhur yang ketiga itu adalah mudita atau perasaan simpati. Nah, di sini contohnya itu pada saat saya SMA kelas 11 itu kan saya menjabat sebagai bendahara OSIS. Nah, saya tergabung ke dalam suatu organisasi yaitu OSIS. Nah, di sini saya tuh sering sekali mengikuti acara-acara seperti acara melayat ke teman-teman sekolah yang mungkin keluarganya itu ada yang telah meninggal atau telah dipanggil sama Tuhan. Nah, di sini ya walaupun saya tidak mengenal teman-teman tersebut, tetapi saya turut berduka cita, saya turut merasakan kesedihan, saya turut berempati atas kehilangan keluarga dari teman-teman saya. Dan contoh yang kedua itu ya pada saat teman saya itu mendapatkan juara,
saya itu merasakan sangat senang gitu loh. Jadi tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan cemburu, tidak ada perasaan marah saat saya mendengar kabar bahwa teman saya itu juara, baik itu juara kelas maupun juara olimpiade. Jadi karena saya selalu menanamkan di pikiran saya bahwa ya mereka pantas untuk mendapatkan itu. Jadi tidak ada perasaan iri, dengki ataupun perasaan cemburu saat melihat bahwa teman saya lebih sukses dari saya. Sifat luhur yang terakhir itu adalah UPK atau keseimbangan batin. Nah, di sini contohnya itu adalah ketika teman-teman saya, jadi dulu saya tuh pernah diceritain gitu, ada orang yang ngebicarain saya gitu. Nah, pada saat saya tahu itu, saya itu tidak marah gitu loh. Saya tidak ada perasaan marah, tidak ada rasa marah pada saat saya mendengar itu. Malah saya yang berpikir seperti, oh berarti emang ini sikap saya yang salah, berarti saya harus merubahnya. Jadi omongan-omongan mereka itu ya seperti bahan refleksi bagi saya. Contoh yang kedua itu adalah perasaan tidak sombong. Nah, ketika saya memakai barang-barang baru ya ke sekolah, misalnya saya pakai tas baru, pakai sepatu baru, punya handphone baru gitu, tidak pernah saya itu memamerkan ke teman-teman saya. Jadi ya saya bertingkah ya seperti pada umumnya aja gitu, tidak ada yang kayak seolah-olah memamerkan ataupun kayak langsung kasih tahu gitu, aku punya ini loh yang baru gitu. Itu tidak pernah saya lakukan. Jadi saya tuh tetap berusaha menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang tidak sombong, dan selalu berusaha untuk menjauhkan sifat sombong itu dari dalam diri saya. Sekian materi dan juga cerita-cerita yang dapat saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.